Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bisalihin amma ba'd. Para hadirin, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah makhluk yang sengaja Allah lahirkan ke bumi ini untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, untuk mengajak orang lain kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah manusia daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ini adalah bahagian daripada perbuatan fi sabilillah para hadirin yang berbahagia. Nah, walaupun kita katakan nanti mungkin dalam kenyataan hari-harinya mungkin sangat cukup beragam perbuatan-perbuatan ma'ruf ataupun hal-hal yang dilakukan oleh seorang untuk mencegah orang lain pada perbuatan yang mungkar. Nah, tapi ini harus diyakini, harus menjadi satu acuan dalam hidup, bahwa sesungguhnya kita tidak hidup hanya untuk menyelamatkan diri kita, tidak, tetapi paling tidak Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi sekurang-kurang yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Itu sekurang-kurang yang harus dilakukan oleh setiap kita. Dan idealnya adalah bukan hanya mampu menyelamatkan keluarga, tapi juga mampu menyelamatkan orang banyak, melampaui daripada keluarga kita masing-masing. Nah, ini poin yang pertama para hadirin yang berbahagia. Makanya juga kita katakan kenapa orang-orang dahulu dikenang sedemikian rupa. Dan inilah sebenarnya hidup. Dan inilah sebenarnya hidup. Jadi ketika orang-orang hidup tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga hidup kepada untuk yang lain, maka akhirnya mereka kekal di sisi Allah, sebagaimana mereka juga kekal di sisi manusia. Mereka dikenang sebagai pahlawan sepanjang sejarah manusia. Karena memang kehidupan mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka berkorban dan berjuang untuk sesama mereka. Dan kemudian para hadirin berbahagia, kita katakan bahwa ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang kematian. Nah, kematian para hadirin ini bukan hanya satu proses di mana nyawa keluar dari badan kemudian selesai sampai di situ, tidak. Tapi kematian pada hakikatnya adalah awal daripada balasan atas apa yang kita kerjakan di dunia ini para hadirin yang berbahagia. Di surah An-Nisa Allah di sana mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah di sana mengatakan bahwa setiap jiwa, setiap nyawa, dia akan merasakan yang namanya mati. Dia pasti akan mendapati yang namanya mati. Dia akan bertemu dengan kematian. Nah, lalu kenapa mati? Kenapa harus mati? Ada banyak sekali hikmah kenapa harus mati. Salah satu sempat kita singgung tadi malam bahwa kematian, kata para ulama, rahatul lil mu'min. Jadi ketika hidup ini begitu melelahkan para hadirin, maka kita perlu istirahat. Dan istirahat daripada kelelahan dunia ini adalah dengan cara mati. Jadi Allah sengaja memang menghentikan kita daripada kelelahan di dunia ini, untuk kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk beristirahat. Dan kematian, kata para ulama, al-mautu rahatun lil mu'min. Jadi kematian ini adalah tempat ataupun waktu beristirahatnya bagi orang mukmin. Nah, ini salah satu tujuan daripada kematian para hadirin berbahagia. Nah, tentu peristirahatan ini di dunia ini tidak. Tetapi istirahat orang mukmin, dia diistirahatkan dengan berbagai macam balasan atas apa yang pernah dia kerjakan ketika dia hidup. Dan ini kaitannya kita katakan tadi dengan hidup ini tidak hanya untuk diri, tapi hidup bagaimana kita berkorban dan berjuang. Jadi ini betul-betul memang perbuatan yang melelahkan. Jadi perbuatan yang tidak senang-senang. Jadi kita tidak enjoy di sini. Kita betul-betul memang berpeluh-peluh
dan sebahagian bahkan berdarah-darah gitu. Karena hakikatnya adalah berjuang. Jadi kita ini jihad fi sabilillah. Jadi hari-hari kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam profesi kita katakan tadi. Tapi tentunya niatnya adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kematian kata Allah dalam surah An-Nisa, ini awal daripada Allah membalas setiap apa yang kita kerjakan para hadirin berbahagia. Dan kita juga sempat singgung bagaimana nyawa ketika hendak dikeluarkan dari badan, ruh ketika akan berpisah dengan badan ini, dia sudah mulai melihat pembalasan ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya adalah dengan kedatangan malaikat. Imam malaikat itu datang dengan pakaian yang berwarna putih dan wajah berseri-seri, atau malaikat yang datang dengan pakaian hitam dan wajahnya yang mengerikan. Nah, di sini Allah sudah mulai menunjukkan apa yang selama ini dikerjakan dan dilakukan oleh seorang manusia. Nah, maka bagi kita orang mukmin para hadirin berbahagia, kematian adalah sebenarnya berita gembira. Makanya dalam satu hadis ketika para sahabat di sana mengatakan kepada Nabi, semua kita tidak senang kepada kematian ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tidak begitu. Tidak demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Dan siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Jadi kematian suatu yang dibenci oleh siapapun daripada makhluk hidup. Maduh nagalak kepada kematian. Tapi kemudian Nabi merubah persepsi mati. Kematian sebenarnya bukan hanya proses mati dari tadinya bergerak menjadi tidak bergerak. Tidak. Kematian sesungguhnya adalah proses pertemuan, awal pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang awal itu yang merempok. Jadi sekurang-kurangnya Allah mempertemukan kita dengan apa yang selama ini kita kerjakan. Dan kalau kita selama ini merasa kelelahan, maka para hadirin yakinlah, basyir kata para ulama, bahwa sesungguhnya ya, begitu kita mati, kita mendapatkan balasan. Jadi sesungguhnya balasan ini begitu cepat. Secepat kematian yang sedang menanti kita para hadirin berbahagia. Saya kira tidak ada siapa yang mengatakan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ya. Tidak pun ada yang berani mengatakan saya akan hidup mungkin sebentar lagi. Hanam tirapi kedunjuk ke adanya. Semua kita meyakini bahwa kematian bisa datang saat ini juga. Nah, begitu kematian datang para hadirin, maka balasan pun datang pada saat itu juga. Jadi jadinya maka udiplah. Jadi jihadlah di dunianya. Mari bersusah-susah di dunia ini. Karena balasan itu tidaklah lama. Balasan itu akan datang secepat kita mati para hadirin berbahagia. Nah, begitu mati, manusia sudah pun melihat balasannya. Dan kuburan kata Nabi, imma rawdah min riyal jinnan wa imma khufratun min khufarin niran. Jadi neraka kuburan itu imma taman daripada bahagian taman surga maupun menjadi lubang daripada bahagian lubang neraka. Di situ sudah mulai berbalas. Orang sudah mulai melihat sembahyangnya. Di sana orang sudah mulai bertemu dengan puasanya. Dia sudah mulai bertemu dengan amal-amal yang pernah dikerjakan ketika di dunia. Nah, kapan semua ini disempurnakan para hadirin? Nanti pada hari kiamat. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Pada hari kiamat Allah sempurnakan. Nah, sementara ketika mati di alam kubur kita tidak disempurnakan. Tapi Allah sudah mulai memberikan walaupun tidak dalam wujud yang sesungguhnya, walaupun tidak sesempurna yang akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Tapi sudah mulai diberikan. Kita sudah bisa merasakan bagaimana balasan daripada apa yang kita kerjakan saat kita di dunia. Maka tidak ada alasan untuk kemudian kita berhenti daripada jihad tadi. Tidak ada alasan untuk kita berhenti daripada berpeluh-peluh di dunia ini para hadirin yang berbahagia. Tapi mari terus kita berbuat ya, semampu yang kita bisa. Sekekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dan balasan itu tentu tidak lama. Dan di akhir ayat daripada surah An-Nisa Allah katakan, "Faman zuhzi'a 'anil nar udkhilal jannata faqad faz." Dan siapa yang diselamatkan daripada neraka dan pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan kepada kita tentang konsep sukses. Jadi sukses ini dalam pandangan Allah ketika seseorang itu diselamatkan daripada api neraka. Sukses bukan ketika manusia mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi sukses kata Allah adalah ketika seseorang dia diselamatkan daripada neraka, artinya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka dan langsung dia mendapatkan
surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Dan ini yang seharusnya menjadi cita-cita setiap kita orang beriman, para hadirin yang berbahagia. Dan itu tentu akan sulit kita dapatkan kalau sekiranya kita di dunia ini pada senang-senang. Dalam satu ayat Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi bayangkan di situ Allah mengatakan, apakah kalian menduga akan masuk surga begitu mudah sementara belum lagi menimpa kepada kalian apa yang pernah menimpa kepada umat-umat sebelumnya. Apa yang pernah menimpa mereka para hadirin? Massatumul ba'sa wad-dharra. Jadi mereka dahulu ditimpakan kemiskinan, peperangan. Jadi hidup tidak begitu menyenangkan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Wa zulzilu, sampai dunia seakan terguncang, hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman pun sempat mengatakan mata nasrullah. Sampai mereka mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena memang usaha mereka sudah habis. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Harta sudah mereka berikan. Tinggal hanya nyawa saja di badan yang belum keluar. Tidak ada lagi upaya, tidak ada lagi daya. Maka pun mereka mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan ini akan tiba? Sampai sebegitunya. Dan kita masih jauh daripada apa yang pernah mereka derita pada ketika itu, para hadirin yang berbahagia. Di ayat lain Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jadi apakah kalian menduga akan begitu mudah masuk ke dalam surga? Allah belum melihat lagi siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh, siapa yang berjihad, dan siapa mereka yang bersabar. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik, para hadirin berbahagia, sehingga kita tidak pernah merasa kewalahan, kita tidak pernah merasa cepat bosan, kita tidak pernah merasa kelelahan ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam beban dan tanggung jawab di dunia ini. Mari kita optimis, para hadirin berbahagia, dan balasan itu tentulah tidak lama. Balasan itu tentulah tidak lama, dan tidak ada yang lebih baik daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, para hadirin berbahagia, dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini, sekecil apapun itu. Mudah-mudahan semuanya akan berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Hadanallahu wa ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.